Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Detalia selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar matematika. Di sini saya akan memaparkan tugas proyek dasar-dasar matematika yang memuat penyelesaian permasalahan penarikan kesimpulan dan penyelesaian permasalahan dengan salah satu metode pembuktian. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mehriana Widianingsih dengan NIM 25040020007. Rombel 1, Program Studi Pendidikan Matematika 2025. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah dasar-dasar matematika. Oke, kita mulai. Pada pemaparan tugas proyek dasar-dasar matematika, saya membuat atau mengelompokkan menjadi 2 poin. Poin pertama adalah penarikan kesimpulan, yang di dalamnya memuat A. Permasalahan dan B. Langkah pembuktian. Kemudian untuk poin kedua, yaitu metode pembuktian, yang memuat A. Permasalahan dan B. Langkah pembuktian. Oke, kita memasuki poin yang pertama, yaitu penarikan kesimpulan. A. Adalah permasalahannya. Permasalahannya diberikan 2 premis. Premis 1. Jika hari ini hujan, maka jalanan akan basah. Premis 2, jalanan tidak basah. Berdasarkan 2 premis di atas, kesimpulan yang paling tepat adalah A. Hari ini hujan, B. Hari ini tidak hujan, C. Jalanan sedang diperbaiki, dan D. Tidak ada kesimpulan yang pasti. Untuk menyelesaikan permasalahan yang saya dapatkan, kita memasuki langkah B, yaitu langkah pembuktian. Pertama, langkah pembuktian yang pertama adalah memisalkan. Hari ini hujan menjadi sama dengan P, jalanan basah menjadi Q. Lalu didapat, pada premis 1 diketahui jika hari ini hujan, maka jalanan akan basah. Berarti kita dapat memisalkan jika P, maka Q. Lalu, pada premis 2 diketahui jalanan tidak basah, maka dapat kita misalkan lingkaran Q. Lalu kita dapat menarik kesimpulan, hari ini tidak hujan, lingkaran P. Kenapa kesimpulannya hari ini tidak hujan? Nah, kita melihat dari modus tollens, di mana pada modus tollens, jika terdapat premis 1 adalah jika P maka Q, dan premis 2 lingkaran Q, maka akan didapat lingkaran P. Nah, tadi kan premis 1 kita misalkan sebagai P, jika P maka Q. Nah, premis 2 jika lingkaran Q. Maka kita dapat lingkaran P. P sendiri ini pada permasalahan ini kita sudah misalkan P adalah hari ini hujan. Jadi lingkaran hari ini hujan adalah hari ini tidak hujan. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah hari ini tidak hujan, atau jika kita misalkan menjadi lingkaran P. Nah, kita sudah dapatkan kesimpulan dari permasalahan ini menggunakan modus tollens. Oke, kita lanjut pada poin kedua, yaitu metode pembuktian. Dengan tadi memuat A. Permasalahan, B. Langkah pembuktian. Pertama, A. Permasalahan. Permasalahan yang saya dapatkan adalah buktikan bahwa 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah titik ditambah 4n sama dengan 2n dikali n plus 1 untuk semua bilangan asli n. Nah, B. Langkah pembuktian. Untuk permasalahan yang di atas tadi yang saya dapatkan, saya menggunakan pembuktian dengan induksi matematik, di mana pengertian dari induksi matematik sendiri adalah salah satu argumentasi deduktif untuk pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat atau lebih khusus himpunan bilangan asli. Nah, untuk langkah-langkah induksi matematiknya sendiri, pertama, kita membuktikan benar N sama dengan 1 adalah nilai awal. Lalu yang kedua, asumsikan N sama dengan K itu benar. Yang ketiga, asumsikan atau buktikan jika benar N sama dengan K, maka benar juga N sama dengan K plus 1.
Setelah langkah ketiga itu terpenuhi, kita langsung menarik kesimpulan berdasarkan induksi matematik. Pernyataan benar untuk semua N. Oke, untuk langkah pembuktian dari permasalahan yang tadi saya bacakan, saya menerapkan dari langkah-langkah induksi matematik yang tadi sudah saya bacakan. Langsung untuk pengaplikasiannya. Langkah pertama, kita menunjukkan benar untuk N sama dengan 1. Didapat suku pertama dari ruas kiri adalah 4. Sama dengan pada ruas kanan terdapat 2N dikali N plus 1. Nah, tadi kan N sama dengan 1. Kita substitusikan saja 2 dikali 1 dikali N ditambah 1, hasilnya 4. Jadi N sama dengan 1 terbukti karena ruas kanan dan ruas kirinya itu sama, terbukti benar. Langkah yang kedua adalah hipotesis induksi. Asumsikan N sama dengan K itu benar untuk 4 ditambah 8 ditambah jumlah bilangan sampai dengan 4K sama dengan 2K dikali K plus 1. Langkah yang ketiga akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar untuk 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah jumlah bilangan sampai dengan 4K ditambah 4K plus 1 sama dengan 2K plus 1 ditambah K plus 1 dikali plus 1. Itu benar. Berdasarkan bintang yang diperoleh, kita menambah ruas kanan dan ruas kiri dengan 4 dikali K plus 1. Jadi, berdasarkan bintang yang diperoleh akan menghasilkan 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah jumlah bilangan sampai dengan plus 4 ditambah 4 dikali K plus 1 sama dengan 2K dikali K plus 1 ditambah 4 dikali K plus 1. Kita sudah menambahkan kedua ruas dengan 4 dikali K plus 1. Untuk pembuktiannya kita mengoperasikan ruas kanan. Nah, diperoleh dari ruas kanan ini 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 4K ditambah 4. 2K ditambah 4K sama dengan 6K. Jadi, hasilnya 2K plus 2 ditambah 6K ditambah 4. Ini sudah bentuk kuadrat. Jadi, kita faktorkan menjadi 2 dikali K plus 1 dikali K plus 2. Nah, K plus 2 ini bisa kita faktorkan lagi supaya nanti hasilnya akan sama dengan tadi yang mau kita buktikan, yaitu menjadi 2 dikali K plus 1 dikali buka kurung K plus 1 tutup kurung ditambah 1. Jadi terbukti bahwa PK plus 1 benar. Langkah keempat yaitu kesimpulan. Jadi terbukti bahwa PK plus 1 benar, sehingga berdasarkan induksi matematika dapat disimpulkan bahwa PN sama dengan 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah jumlah bilangan sampai dengan 4N sama dengan 2N dikali N plus 1 selalu benar untuk setiap bilangan N. Demikian pemaparan tugas proyek dari saya, di mana saya mencari sebuah permasalahan dan menyelesaikannya dengan langkah-langkah pembuktian. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.